Halo dan selamat datang kembali di channel ini. Jika Anda pernah membayangkan lubang hitam, mungkin Anda membayangkan penyedot debu kosmik raksasa, sebuah jurang tak berdasar yang secara aktif bergerak di ruang angkasa, melahap bintang dan planet dengan hisapan yang tidak terhindarkan. Gambaran tersebut, meskipun sangat dramatis dan sering muncul di film-film fiksi ilmiah, sebenarnya adalah mitos yang sangat menyesatkan. Kenyataannya, lubang hitam bekerja murni berdasarkan hukum fisika yang sama persis dengan yang mengatur orbit bumi kita mengelilingi matahari. Perbedaan utamanya hanyalah skala dan kerapatannya yang luar biasa ekstrem. Hari ini, kita akan membongkar mitos hisapan lubang hitam ini dan menjelaskan bagaimana gravitasi ekstrem membuat objek ini menjadi salah satu objek paling menakjubkan di seluruh alam semesta. Mari kita mulai. Mari kita luruskan dulu perbandingan yang paling penting. Lubang hitam bukanlah vakum, sama sekali bukan. Sebuah penyedot debu atau vakum bekerja karena adanya perbedaan tekanan udara. Ia menciptakan area bertekanan rendah yang membuat udara di sekitarnya bergegas masuk sambil membawa debu dan kotoran. Lubang hitam tidak memiliki mekanisme seperti itu. Mereka tidak menghisap apapun. Mereka bekerja murni melalui satu kekuatan fundamental alam semesta, gravitasi. Untuk memahami ini, mari kita lakukan eksperimen pikiran sederhana. Bayangkan sejenak, matahari kita yang terang benderang, secara ajaib dan tiba-tiba, digantikan oleh sebuah lubang hitam yang memiliki massa persis sama dengan matahari. Apa yang akan terjadi pada bumi dan planet-planet lain di tata surya? Apakah kita akan langsung tersedot ke dalamnya dalam sekejap? Jawabannya, yang mungkin mengejutkan, adalah tidak. Sama sekali tidak ada yang berubah. Bumi akan tetap berada di orbitnya yang sekarang, mengelilingi titik gelap di pusat tata surya, tanpa perubahan sedikit pun. Tentu, semuanya akan menjadi gelap gulita dan membeku. Tapi orbit kita akan tetap stabil. Mengapa bisa begitu? Karena gravitasi adalah gaya pasif. Ia tidak aktif mencari atau menarik benda. Kekuatan tarikannya hanya bergantung pada dua hal: seberapa besar massa objek itu dan seberapa jauh jarak Anda darinya. Selama total massa di pusat tata surya kita tidak berubah, gaya tarik gravitasinya terhadap bumi juga tidak akan berubah. Jadi, mengganti matahari dengan lubang hitam bermassa sama tidak akan mengubah orbit kita. Lubang hitam tidak menghisap. Mereka hanya menarik dengan cara yang sama seperti benda langit lainnya. Lalu, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa lubang hitam sering digambarkan begitu rakus dalam ilustrasi, animasi, dan film? Mengapa kita selalu melihat gas dan bintang-bintang terkoyak saat mendekatinya? Alasannya terletak pada satu kata kunci, kerapatan massa yang ekstrem. Seperti yang kita bahas tadi, gravitasi bergantung pada massa dan jarak. Lubang hitam memiliki massa yang luar biasa besar, beberapa bahkan miliaran kali lebih masif dari matahari, dan semua massa ini terkonsentrasi dalam ruang yang sangat Sangga-Kesi, titik dengan volume nol dan kepadatan tak terhingga ini disebut singularitas. Karena semua massanya sangat padat, Anda bisa berada sangat dekat dengan pusat massa sebuah lubang hitam. Jauh lebih dekat daripada yang bisa Anda lakukan dengan pusat massa bintang atau planet manapun. Coba pikirkan matahari. Anda tidak akan bisa mendekati pusat massanya karena Anda akan terbakar oleh permukaannya yang panas jauh sebelum itu. Tapi dengan lubang hitam, tidak ada permukaan fisik yang menghalangi. Semakin dekat Anda ke pusat massa itu, tarikan gravitasinya menjadi semakin kuat secara eksponensial. Inilah yang menciptakan sebuah batas imajiner yang terkenal yang disebut cakrawala peristiwa atau event horizon. Event horizon bukanlah sebuah permukaan fisik yang bisa Anda sentuh. Ini adalah sebuah batas, sebuah titik tanpa kembali. Di luar batas ini, Anda masih bisa berada dalam orbit yang stabil. Jika Anda memiliki roket yang cukup kuat dan kecepatan yang cukup, Anda bahkan dapat melarikan diri dari tarikan gravitasinya, sama seperti roket yang meluncur dari bumi. Tetapi, begitu Anda melintasi event horizon, segalanya berubah. Gravitasi di titik itu menjadi begitu kuat sehingga kecepatan yang dibutuhkan untuk keluar dari tarikannya harus melebihi kecepatan cahaya. Dan karena tidak ada apapun di alam semesta ini yang bisa bergerak lebih cepat dari cahaya, maka begitu Anda melewatinya, nasib Anda sudah ditentukan. Anda ditakdirkan untuk jatuh menuju singularitas di pusatnya.
Konsep inilah yang menjelaskan mengapa begitu banyak bintang dan awan gas raksasa di galaksi kita. Termasuk galaksi Bima Sakti kita sendiri yang memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya yang bernama Sagittarius A. Dapat mengorbit objek ini selama miliaran tahun tanpa pernah jatuh. Bintang-bintang ini berada pada orbit yang stabil, pada jarak yang aman, jauh di luar event horizon. Mereka hanya akan jatuh ke dalam lubang hitam jika ada sesuatu yang mengganggu orbit stabil mereka. Misalnya tabrakan dengan bintang lain atau gangguan gravitasi dari benda langit lain yang lewat. Gangguan inilah yang bisa mengacaukan jalur orbit mereka, memaksa mereka untuk meluncur melewati batas takdir tersebut. Jadi, lain kali Anda mendengar deskripsi tentang lubang hitam sebagai penyedot debu kosmik atau monster pemakan galaksi, ingatlah kebenaran di baliknya. Lubang hitam hanyalah benda angkasa yang sangat padat. Mereka tidak mengejar mangsa atau secara aktif menyedot materi di sekitarnya. Mereka hanya mematuhi hukum alam yang paling mendasar, gravitasi. Mereka adalah bukti nyata yang menakjubkan bahwa bahkan objek yang paling eksotis dan misterius di alam, semesta pun masih terikat pada hukum fisika yang sama dengan yang kita alami setiap hari di bumi. Mereka bukan monster, melainkan manifestasi ekstrem dari hukum alam yang kita kenal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar misteri alam semesta. Sampai jumpa di video berikutnya.